Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, wa Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini insyaallah kajian kuliah subuh kita akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Siregar SAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih atas kehadiran Ustaz, dan padanya kami persilakan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanata wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya war rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah walaupun mendung hujan. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa melaksanakan perintah Allah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Semoga ini semua menjadi amal yang terbaik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang istiqomah mengamalkan ajaran ad-dinul Islam, sunnah-sunnah beliau dalam hidup ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Furqan, mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tidak terasa hari ini kita sudah puasa yang keberapa, Pak? Lupa, Pak. Tapi kalau udah mau lebaran biasanya cepat itu. Kalau 29 gitu udah. Insya Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesempatan hidup untuk memperbanyak bekal kita menuju kehidupan yang abadi setelah kematian kita. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita, karena kita telah berdoa kepada Allah agar kita disampaikan bertemu dengan Ramadan. Doa kita sudah diijabah Allah, doa kita sudah dikabulkan Allah, doa kita sudah terwujud. Sekarang tinggal kita apa program yang akan kita kerjakan, apa amaliyah yang akan kita laksanakan. Pada kesempatan subuh yang singkat ini, Bapak Ibu, temanya tausiah subuh adalah menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah.
menghidupkan malam. Bapak Ibu, kenapa harus malam? Tidak siang. Kejadian yang luar biasa itu biasanya di waktu malam. Subhanalladzi asra bi abadihi lailan, malam. Kenapa hadirin rahimakumullah? Memang di waktu malam ini kita beribadah, kita taqarrub kepada Allah lebih khusyuk. Apalagi kita bisa bangun di sepertiga malam yang manusia masih tidur, itu bisa Bapak Ibu kita sholat tahajud menangis, bisa menangis. Kenapa? Memang malam itu beribadah sangat mendukung untuk kita khusyuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan malam bulan Ramadan. Pada kesempatan ini ada 3 yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Yang pertama yang harus kita hidupkan di bulan Ramadan ini adalah, yang pertama, jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih. Kalau sholat wajib insya Allah kita sudah tahu semua. Jangan tinggalkan sholat tarawih, dan sholat tarawihnya bersama imam sampai selesai. Kenapa hadirin rahimakumullah? Ternyata orang yang sholat tarawih berjamaah bersama imam itu pahalanya seperti beribadah 1 malam penuh, seperti qiyam, sholat 1 malam suntuk. Hadisnya dari Abu Jan, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadisnya adalah, man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Man qoma, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai imam. Dari awal, kalau sampai selesai imam sholat tarawih, sampai apa itu Pak? Sampai sholat witir. Berarti barang siapa yang sholat tarawih sampai selesai sholat witir bersama imam, kutiba lahu qiyamul lail, maka ditulislah baginya seperti dia qiyamul lail 1 malam suntuk. Luar biasa Pak ini. Jadi walaupun kita tidur di tempat tidur kita, nggak sholat kita, tapi karena kita tadi sholat bersama imam sampai witir selesai, kita masih dicatat seperti orang yang sholat. Makanya Bapak Ibu ikutin imam. Kalau di Al-Furqan berapa rakaat Pak Hadi? 11. Kalau 11 ikutin 11. Kalau saya di Demak, Jawa Tengah, di musola pondok pesantren Al-Ikhlas kita, di situ 23 Pak Hadi. Itu 23 maka saya, kalau belum saya pernah imam, tapi insya Allah hari Jumat mau buka bersama 200 orang santri dan ini majelis di pondok kita. Itu 23, masya Allah luar biasa. Saya sering juga 23. Cuman kalau yang 23 itu luar biasa ayatnya Pak. Dari Al-Haqqu sampai An-Nas. Al-Haqqu sampai An-Nas, nanti ayat apa? Ayat-ayat rakaat keduanya biasa kulhu. Cepat itu Pak. Bisa ini yang 11 sama 23 luar biasa. Saya kadang nggak bisa ngikutin kalau di situ. Makanya saya nggak mau imam. Kalau di Jawa Tengah itu nggak mau. Nggak bisa saya itu ngikutinnya.
Jadi kalau di masjid itu 11 ikutin 11, kalau di masjid itu 23 ikutin 23. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih sampai selesai, bubar imam, bubar semua jamaah, maka mereka itu seperti kutibalahu qiyamul lail. Mereka itu ditulis oleh Allah pahalanya seperti sholat malam suntuk. Masya Allah, luar biasa Pak. Tapi kan ada pertanyaan, biasanya ada orang sholat taraweh 8 rakaat, pulang dia ke rumah, nggak ikut bersama imam, sholat witirnya dia nanti di akhir. Boleh nggak Pak kita sholat witir setelah selesai sholat 8 rakaat, kita pulang ke rumah, nanti witirnya kita sholat di rumah dengan alasan apa? Kita nanti mau melanjutkan sholat tahajud. Boleh nggak kita pulang Pak? Nggak sholat bersama imam sampai selesai witirnya di rumah? Boleh nggak Pak? Hah? Boleh, tapi nggak dapat pahala semalam suntuk. Belum. Ini alasannya begini. Udah. Boleh memang, nggak ada larangan, boleh. Tapi kalau orang yang bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala seperti qiyamul lail 1 malam penuh. Mohon maaf Bapak Ibu, di antara kita ada nggak yang bisa sholat malam 1 malam itu berapa jam Pak kita sholat di situ? Ada yang sanggup nggak Pak? Wah enggak Pak, sekarang aja orang masuk ke masjid aja lihat jadwal imam taraweh dulu. Ini malam ini siapa nih? Wah, yang tadi malam nih Pak, sono aja gitu. Enggak kuat Pak. Kalau sholat tarawihnya aja panjang-panjang, imamnya kita udah gedumel. Tapi dengan kita Pak, sholat bersama imam, memakmurkan masjid berjamaah bersama imam, kita 1 malam penuh ditulis pahalanya, 1 malam qiyamul lail. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi boleh kita pulang, tapi keutamaan ini kita tidak dapatkan. Kenapa? Kebaikan itu kita segerakan, karena kita tidak tahu apakah nanti malam kita bisa bangun. Tahu nggak Pak, malam kita bangun? Nggak bisa. 2 menit 3 menit ke depan aja kita nggak tahu kita apa masih hidup. Tapi begitu luar biasanya di bulan Ramadan itu keutamaan orang yang sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, terus dilanjutkan dengan taraweh berjamaah, qiyamul lailnya taraweh, itu sampai selesai imam, itu yang dia dapatkan seperti pahalanya ditulis seperti beribadah 1 malam suntuk. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengamalkannya agar kita mendapatkan keutamaan sholat malam. Yang kedua yang harus kita hidupkan di malam bulan Ramadan ini, yang kedua adalah baca Quran. Kenapa baca Quran? Karena di bulan Ramadan adalah unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah kita lihat Pak, ibu-ibu atau anak-anak kita, alhamdulillah sekarang tadarusannya, baca Qur'annya sudah ada. Kalau di rumah tahfiz kita, anak-anak itu 1 hari 2 juz, berarti sekarang udah, alhamdulillah anak-anak kita di rumah 1 hari berapa juz Bu? Anak-anak kita di rumah senangan mana Bu? Megang handphone, megang Quran? Iya, gitu Pak. Ini tugas kita Bapak Ibu. Padahal handphone yang setiap hari bersama kita, kemanapun kita pergi, kalau kita sudah innalillah, handphone itu akan tinggal. Tapi Al-Quran yang jarang kita baca, 1 huruf pernah kita baca, dia akan menolong kita. Pilih mana Bapak Ibu? Baca Quran. Kalau di bulan Ramadan saja tidak tergerak hati kita membaca Al-Quran, di bulan apa lagi baru tergerak? Karena di bulan Ramadan adalah unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Baca Quran itu
Semampu kita aja. Kalau nggak bisa khatam 1 kali, nggak apa-apa 2 kali. Nggak bisa 1 juz sehari, 2 juz nggak apa-apa. Tapi kita punya program, karena kita sudah minta sama Allah, balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami bertemu dengan Ramadan. Masa kita biasa-biasa saja, nggak punya program, Pak? Di kantor aja, di kerjaan saja kita nggak punya program. Gimana? Oleh karena itu, Bapak Ibu baca Quran. Kalau kemarin-kemarin belum baca Quran, mulai sekarang baca Quran. Semampu kita aja. Kalau nggak bisa ngikutin orang 1 kali khatam 1 bulan ini, nggak apa-apa. Semampu ibu aja. Mampunya cuman baca 1 ayat 1 hari, tapi baca. Jangan sampai nggak baca. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah. Dia nanti akan datang. Dia nanti akan mencari orang-orang yang pernah membacanya, walaupun 1 huruf yang dia baca itu nanti akan dibalas oleh Allah. Kalau di luar bulan Ramadan 10, kalau di dalam bulan Ramadan ini amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat. Bahkan sedekah itu anbatat sab'a sanabil, sampai 700 kali lipat. Yang ketiga, amalia yang harus kita hidupkan di bulan Ramadan ini adalah perbanyak doa, Pak. Perbanyak doa. Karena doa di bulan Ramadan siang dan malam diijabah Allah. Diijabah Allah. Perbanyak doa. Doa untuk diri kita, doa untuk anak-anak kita, doa untuk istri kita, doa untuk suami kita. Kita doakan anak kita agar mereka menjadi anak yang soleh. Karena bayangkan Bapak Ibu, coba kita pandang anak kita, kita lihat anak kita main HP terus. Kayaknya kelihatannya nggak punya cita-cita, nggak punya masa depan. Kita pandang anak kita, kita lihat anak kita, kita doakan anak kita, karena tidak ada lagi orang yang mendoakan anak kita dengan seikhlas orang tuanya kepada anaknya. Dia doakan anaknya di bulan Ramadan ini, ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang soleh. Ya Allah, perbaikilah akhlak anak-anakku ya Allah. Di bulan Ramadan ini doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya saja nggak mendoakan anaknya, mau dari siapa lagi doa untuk anak kita, hadirin? Karena doa orang tualah yang 100%, 1000% ikhlas kepada anaknya. Doakan anak kita, ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Perbaiki akhlaknya ya Allah. Kita doakan terus siang dan malam. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Terus dari siapa lagi doa yang kita harapkan? Kalau kita bukan punya anak yang, kita tidak punya anak yang soleh, dari siapa lagi doa yang kita harapkan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan kita berdoa, kita doakan anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan untuk mengisi bulan Ramadan kita, agar Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.